kita bagi dengan berapa? Dengan 3, bagi dengan 3. Berarti ini dibagi dengan 3, yang ini juga dibagi dengan 3 gitu ya. Atau berarti suku-sukunya, setiap sukunya dibagi dengan 3. Tuh. Berarti ini negatif 14x dibagi dengan 3 berapa? Negatif 14 per 3x. 21 bagi 3, 7. 35 bagi 3 ya 35 per 3. Negatif 21x bagi 3 ya negatif 7x gitu ya. Yang ini berarti 35 per 3 negatif 7x. Ini dari 21 bagi 3. Nah, ingat ini tidak boleh coret gini ya, sederhanakan gini, karena ini bukan perkalian tapi penjumlahan. Oke, perlu Bapak ingatkan nih, untuk perkalian kalian boleh menyederhanakan ini. Contohnya ya, misalkan ketika ada perkalian 6 kali 4 dibagi 2, kalian boleh bukan mencoret ya, sebenarnya menyederhanakan. 6 dengan 2, 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 4 itu berapa? 12. Boleh juga yang disederhanakannya 4 dengan 2. 4 bagi 2 itu 2, 6 kali 2, 12. Boleh tidak disederhanakan dulu, yaitu dikalikan dulu. 6 kali 4, 24 bagi 2, ini sama dengan 12. Ini jawabannya semuanya sama. Jadi tidak masalah kalian mau menyederhanakan terlebih dahulu ataupun tidak. Menyederhanakannya yang mana juga boleh saja. Oke? Tapi kalian hati-hati ketika ada soal seperti ini. Nah, gimana caranya? Nah, jika kalian menyederhanakannya hanya 6 dengan 2, berarti ini 6 bagi 2 itu 3 tambah 4, ini hasilnya 7. Sedangkan jika yang menyederhanakannya ini 4 bagi 2, ini 2, 6 tambah 2 itu 8. 6 tambah 4 bagi 2 jika tidak disederhanakan dulu, 10 bagi 2 itu 5. Mana jawaban yang benar? Ini jawabannya beda semua. Yang benar adalah yang ini. Oke? Kalau mau disederhanakan, ingat 6 tambah 4 per 2 itu asalnya dari mana? Ini asalnya dari 6 per 2 ditambah 4 per 2. Jadi di sini disederhanakan, ini disederhanakan. 6 per 2 itu 3, 4 per 2 itu sama saja dengan 2. Jadi jawabannya 5. Hati-hati ya. Oke. Bisa kita lanjutkan, oke? Ini cuma supaya kalian lebih hati-hati saja ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Misalkan, nah tadi kan mempersulit soal ya. Nah, cuman tugas siswa itu bukan mempersulit soal, tapi mempermudah soal, karena yang kita cari adalah penyelesaiannya, bukan bentuk soal yang rumitnya ya. Paham ya? Nah, berarti kalian bagaimana caranya supaya soal itu atau persamaannya lebih mudah untuk dicari nilai penyelesaiannya. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah memisahkan antara suku-suku yang mengandung variabel atau yang memuat variabel dengan suku-suku yang tidak memuat variabel. Jadi pisahkan dengan, soalnya biasakan, misalkan kalian boleh membiasakan yang sebelah kiri sebelum tanda sama dengan ini, ruas sebelah kiri adalah ruas yang mengandung variabel. Ruas sebelah kanan yang tidak ada variabelnya. Ini ada variabelnya, ini yang tidak ada variabelnya, konstantanya misalkan. Itu langkah pertama. Kemudian kalian gunakan aturan-aturan persamaan yang ekuivalen supaya terlihat lebih mudah. Oke? Itu ya alurnya. Sehingga kalian di akhirnya tujuannya jadi memperoleh X sama dengan titik-titik. Ininya X saja tanpa koefisiennya 1, di sininya sebuah bilangan atau sebuah konstanta. Oke? Itu ya tujuannya. Nah, berarti ini ada X dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, berarti ini belum berada pada posisi yang tepat, yaitu masih sebelah kiri tanda sama dengan. Padahal ini tidak mengandung variabel atau tidak memuat variabel. Berarti seolah-olah ini harus dipindahkan ke kanan. Harus dieliminasi lah, boleh kata-katanya dieliminasi. Angka 7 di sebelah kiri ini harus dieliminasi. Supaya hilang berarti kita tambahkan dengan 7 kedua ruasnya. Jadi X dikurangi 7 tambah 7 sama dengan 5 tambah 7. Bentarnya kan X dikurang 7 tambah 7 sama dengan 5 tambah 7 gitu kan. Ini kan jadi negatif 7 tambah 7 itu 0. 0 itu nggak perlu kita tuliskan, karena ditambah 0 ya tetap saja ya X. Paham?
Jadi ntar 7-nya seolah-olah pindah ke kanan. Jadi ya. Jadi ini jadi 0, berarti jadi kita peroleh X sama dengan 5 tambah 7. X sama dengan 12. Paham ya? Nah, caranya gini, maksud yang harus kalian perhatikan, bisa juga kalian melewati yang ini. Ini dilewati saja langkah ini. Jadi kalian langsung dari sini ke sini. Oke? Ini kan pasti hilang ya ketika ditambah 7. Yang jelas kalian ingin menghilangkan ini berarti langsung aja hilang. Kemudian yang sebelah kanannya jadi tambah 7. Oke, mungkin ada di antara kalian yang mengenal istilah pindah ruas. Ada yang bilang seperti itu ya. Pada dasarnya maknanya bukan pindah ruas, tapi seperti ini, ditambah 7. Tapi seolah-olah negatif 7 ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Dari negatif pindah jadi positif. Jadi ini. Oke? Boleh, untuk mempermudah silahkan kalian menggunakan bahasa itu. Dari sini berarti jawabannya X sama dengan 12. Inilah jawabannya. Inilah penyelesaiannya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, misalkan X tambah 3 dikurangi 5. Nah, berarti ini yang harus kita hilangkan. Oke, dari sebelah kiri. Berarti caranya kita kurangi dengan 3. Karena ini plus 3, berarti kurangkan dengan 3. Jadi X tambah 3 dikurang 3 sama dengan negatif 5 dikurang 3. Ini hasilnya 0. Kemudian sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 5 dikurang 3. Atau seolah-olah ini pindah dari positif, dari tambah jadi kurang. Jadi X sama dengan negatif 8. Ya. Terus selanjutnya 3X dikurangi 21. Ini 3X itu maknanya 3 dikalikan dengan X. Nah, berarti supaya 3-nya hilang, itu jangan dikurang 3. Karena 3X dikurangi 3 itu tidak hilang 3X 3-nya ya, karena ini tidak bisa disatukan. Oke. Tetapi yang harus kalian lakukan itu yaitu bagi dengan 3. Karena ini hubungan dengan X-nya itu dikali. Berarti untuk mencari inverse-nya atau lawannya itu ya dibalik, yaitu dikalikan. Dibagi ya, karena ini kali berarti dibagi 3. Berarti ini 3X bagi 3, negatif 21 juga dibagi 3. 3X bagi 3 itu X, ini sama dengan negatif 21 bagi 3 yaitu negatif 7. Jadi ininya bisa kalian lewati ya. Kalau kalian sudah paham, langsung ke sini saja. Oke. Nah, contoh selanjutnya, misalkan X per 5 sama dengan negatif 2. Nah, karena ini X dibagi 5 sama dengan negatif 2, maka supaya 5-nya ini hilang, ini kan sebagai penyebut, berarti harus kita kalikan ya dengan penyebut tersebut. Itu kita kalikan dengan 5. Sehingga ketika dikalikan 5 gitu kan, ini dikali 5 berarti 5-nya bagi 5 1 kali X jadi 1X. Ini dikalikan 5, ruas kanan dikalikan 5 adalah negatif 10. Jadi X sama dengan negatif 10. Oke. Ini ya, X sama dengan negatif 10. Mudah? Mudah ya? Jadi intinya kalian bagaimana caranya? Yang pertama itu langkahnya pisahkan antara suku-suku yang memuat variabel X dengan yang tidak memuat variabel X. Misalkan yang memuat variabel X-nya sebelah kiri tanda sama dengan, berarti yang tidak memuat variabel X-nya sebelah kanan sama dengan. Kemudian kalian sederhanakan sehingga kalian peroleh X sama dengan titik-titik. X sama dengan konstanta. Jadi itulah penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? 2X dikurangi 5 sama dengan 7. Maka dari sini berarti yang harus kita perhatikan atau kita ini ya, untuk mencari penyelesaian X-nya berarti kita tambahkan kedua ruas dengan 5. Sehingga negatif 5 ini yang terletak di sebelah kiri, ini kan tidak pada tempatnya ya. Jadi langkah pertama itu kan kita pisahkan suku-suku yang mengandung variabel X dengan yang tidak, yang mengandung variabel X. Untuk membiasakan kita letakkan sebelah kiri, yang tidak sebelah kanan. Ini karena tidak pada tempatnya kita eliminasi dari sebelah kiri. Itu caranya dengan tambah 5 ya. Sehingga ketika ditambah 5 maka ini kan menjadi bagaimana? 2X dikurang 5
tambah 5 ya.